sudah mengetahui hasil akhir dari pertandingan Indonesia U23 melawan Korsel U23 di Piala Asia U23 sebelum menuju ke putaran final di Arab Saudi. Dan hasilnya kita kalah 1-0 lewat gol pemain Korea Hwang Yudong. Dan dengan hasil ini membuat peluang Garuda Muda kita ini kandas. Sangat ironis karena sebelumnya kita bisa melaju sampai ke semifinal dan di perempat final kita kalahkan Korea dengan adu penalti, tapi saat ini Korsel membalas itu justru di kandang kita. Ya, di Gelora Delta Sidoarjo, tim asuhan Gerald Vandenberg kalah. Korea menyapu bersih 3 pertandingan di grup J, nilai mereka 9. Ya, ini luar biasa tentunya tanpa memasukkan 13 dengan 0 ya kemasukan. Sementara Indonesia ini kemasukan pertama setelah 0-0 dengan Laos dan juga menang 5 dengan Makau. Kita kebobolan ini kemasukan 5, kemasukan 1. Menurut saya tidak perlu lagi kita sekarang untuk menyesali ya, apalagi menangisi apa yang sudah terjadi. Istilahnya ini nasi sudah menjadi bubur, relakan saja ya. Tidak perlu lagi mencari kambing hitam, ya, atau kita mencari-cari kesalahan lagi, ya, misalnya pelatihnya, pemainnya, udahlah, ya kita introspeksi aja, evaluasi aja, itu ada di PSSI, apalagi kan disaksikan oleh Dirtek yang baru, ya, Pak Alexander Swiers, ya, dialah yang ditugaskan untuk mengevaluasi, termasuk kinerja dari pelatih Gerald Vandenberg. Itu wajar saja untuk dievaluasi dan dilihat bagaimana. Kalaupun mungkin diberhentikan atau diganti dengan pelatih lain itu oke-oke aja, sah-sah aja. Semua itu tergantung dari PSSI. Karena menurut saya yang jadi acuan dalam pertandingan melawan Korea Selatan itu bukan di situ. Justru di awal kita sudah gagal ketika bermain imbang 0-0 dengan Laos. Pasti teman-teman semua juga udah tahu. Karena kan di sana target harus menang, harus 3 poin. Kalau itu kita bisa menang, even cuma dengan 1-0 saja, itu peluang kita bagus, 6 poin. Karena kita kalah kemarin lawan Korea. Itu kan hitung-hitungannya yang dari awal. Karena kita sudah diuntungkan sebagai tuan rumah dan lawan seperti di jadwal itu sudah teratur dengan baik. Laos, Makau baru terakhir ujungnya dengan Korea. Ya, jadi aman di pertandingan terakhir pun kita bermain imbang ya, oke lah bagi kita. Tapi sudah gagal di awal itu ketika Laos mampu menahan kita, skenarionya berantakannya di situ. Ya, sebelum kita menang dengan lawan Makau. Karena ini ya tidak perlu ditawar, harga mati menang. Kita tahu bersama semua aspek itu kita unggul melawan Laos. Terlepas mereka itu mau parkir bus, parkir pesawat, tetapi kita itu gagal ya untuk mencetak gol. Penguasaan bola yang tinggi percuma menjadi sia-sia. Ya, peluang seabrek-abrek pun itu tak ada gunanya. Makanya dari situlah yang kita gagal dan pertanggungjawaban dari Gerald itu di pertandingan itu, bukan lawan Korea. Ya, ketika kita gagal ya. Dan Gerald Vandenberg itu menurut saya sudah berbuat yang terbaik ya. Artinya dia tentunya ingin juga tim kita ini U23 lolos. Sudah semaksimal mungkin. Semua pemain juga pasti di lapangan akan berbuat hal yang sama untuk membuat kita ini bisa lolos. Tapi apa daya, tidak bisa dilakukan karena Gerald juga hanya ditunjuk sebagai pelatih itu dari atas. Kalaupun mau disalahkan itu dari PSSI lah. Sudah menunjuk dia baik di Piala AFF dan juga di Piala Asia ini. Jadi ya dia hanya menjalankan saja ya untuk tugas ini. Tapi kalau kita combine dengan apa yang dilakukan oleh STY dengan materi pemain memang itu jauh kalau bisa dilihat ya. Di sana sebelumnya itu kan kita tahu bersama ada Marcelino, ada Ivar Jenner, Yasin Hapner, Nathan Choaon, Rafael Struik. Itu bagus-bagus, ada Rizky Ridho, ada Witan Sulaiman ya, ada Pratama Arhan. Itu lengkap. Itu pun lawan Korea kan kita bermain 2-2 sebelum adu penalti. Nah sekarang nama-nama yang saya sebutkan itu hampir tidak ada kecuali Muhammad Ferrari yang masih bercokol, ada Arkan Fikri yang masih ada di dalam dan Rafael Struik yang ada. Selebihnya kan tidak ada. Lain halnya kalau mereka itu bergabung.
ya. Tapi ya itulah yang harus kita hadapi. Mestinya kan ketika kita lolos ke semifinal sudah ada antisipasi untuk bisa menyiapkan tim ini sebaik mungkin untuk menghadapi laga di kualifikasi agar kita bisa lolos. Tapi ketika kita tidak bisa lolos, ya inilah bencana buat kita. Dan ini menjadi tanggung jawab dulu juga dari PSSI. Nah, PSSI yang harus melihat semua ini. Jadi bukan semuanya diarahkan ke pelatih. Walaupun dalam permainan di sini ya pelatih harus mempertanggungjawabkan semua itu kan, wajar dievaluasi. Tapi PSSI juga ya harus bisa melihat ini ke depan bagaimana. Karena kita kan perlu pembinaan ya pemain-pemain usia muda ya, di sini. Ya semoga ini menjadi pembelajaran yang berharga buat kita. Sakit, semua merasa sakit pasti. Karena itu tadi, ya kan, masa kita semifinalis hampir lolos Olimpiade, sekarang justru di kualifikasi gagal. Yang lalu juga kita lolos ketika di Manahan Solo tanpa kemasukan, yang memasukkan 11, kemasukan 0. Menang 9-0 lawan Taiwan, menang 2-0 lawan Turkmenistan saat itu. Ya tapi kita waktu itu di Indonesia yang saya menyaksikan juga itu memang materi yang lengkap karena masih ada Elkan Bagot juga ketika dikualifikasi kan di Solo waktu itu. Jadi ya semoga untuk ke depan mempersiapkan lagi yang terbaik. Ya. Siapapun misalnya Gerard diganti, ya kita nggak tahu lah itu mau siapapun mau masuk, mau Alex Pastur, Dani Lansat yang bergantian apapun itu atau diteruskan menjadi kewajiban PSSI lah yang mengatur dengan evaluasi dari Dirtek Alexander Swiss untuk bisa melihat bagaimana kemajuan sepak bola kita. Oke.